لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي جعلنا من الناصحين وأفهمنا من علوم العلماء الراسخين، والصلاة والسلام على من نسخ دينه أدين الكفرة والطارحين، وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يتمسكوا شريعته صالحين. أما بعد، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، والغيبة تتناول العرض tatanawalul irada. Wa qala sallallahu alaihi wasallam: ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yu'min biqalbihi wa la taghtabul muslimin wa la tattabi'u awratihim fa innahu man tattabi awrata akhihi tattabi Allahu awratahu wa man tattabi'ahum Allahu awratahu yufaddihu walau fi jawfi baitihi. Wa an Mujahid annahu qala fi qawlihi ta'ala: wailul likulli humazatil lumazah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan keharibaan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu barik alaihi. Alhamdulillah jamaah sekalian, pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kekuatan iman berbarengan dengan sehatnya jasmani, sehatnya rohani. Sehat bermakna atau konotasinya adalah lahiriah, afiah makna konotasinya adalah batiniah. Sehat lahir batin, jasmani, rohani, iman, Islam lengkap. Itu yang paling utama dan nikmat terbesar. Rasul menyampaikan: ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhah wal faragh. Dalam sebuah hadis Rasul menyampaikan: ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhah wal faragh. Dua nikmat yang seringkali manusia tertipu olehnya, yaitu nikmat sehat, nikmat waktu luang. Nikmat sehat ini manusia sering tertipu karena semasa sehat tidak menggunakannya untuk beribadah maksimal, bekerja maksimal, sehingga kalau sudah sakit baru terasa, ya Allah, sekarang udah sakit-sakitan, nggak kayak dulu lagi, masih sehat, fisiknya masih kuat. Sekarang udah sakit, mau kerja susah, mau ibadah susah. Tinggal merenungi atas apa yang dulu dia tinggalkan, yaitu kesehatan yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Kita alhamdulillah jemaah sekalian, banyak minta sama Allah Subhanahu wa taala, bukan minta tidak sakit, tapi minta kuat. Tentu minta sehat, minta kuat. Yang keduanya adalah al-faragh.
waktu luang. Banyak sekali waktu luang yang kemudian kita juga tidak menyadari bahwa harusnya produktif, tapi tidak digunakan untuk hal-hal yang positif, yang maksimal, sehingga kita lebih banyak membuang-buang waktu. Kadang kita ibadahnya sedikit, nganggurnya banyak, kerjanya sedikit, nganggurnya lebih-lebih. Kadang suka bingung apa yang mau dikerjakan, apalagi sudah bukan lagi usia-usia yang produktif, bingung mau ngerjain apa. Nah, waktu luang yang tidak dimanfaatkan maksimal, kemudian nanti akan timbul penyesalan ketika waktu di hadapan Allah ditanyakan, waktumu dihabiskan untuk apa? Ditanya nanti, karena waktu itu hakikatnya titipan, kan nikmat juga itu. Jadi nanti ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihabiskan kemana umurnya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jemaah sekalian, pagi hari ini al-afadul khamis asyara al-ghibah. Kita dalam hidup ini tidak pernah lepas daripada aktivitas hari-hari kita, dan aktivitas kita ini tidak lepas daripada secara umum ya, ini bergaul, berkumpul, bermuasyarah dengan manusia yang lainnya. Dalam bergaul tentu tidak lepas daripada permasalahan satu dengan yang lain. Maka yang paling sering terjadi di sekitar kita adalah satu keburukan yang kemudian menjadi bahan pembicaraan. Karena setiap kita punya keburukan, setiap orang punya masalah, punya aib, punya dosa yang seharusnya termaafkan, tapi terkadang jadi tidak termaafkan, bahkan terkadang menjadi omongan banyak orang. Maka Islam memberikan batasan bagaimana bahayanya menjadi kanibalisme dalam hakikatnya ghibah. Orang ghibah ini kanibal. Qad nasallahu subhanahu ala dhammiha fi kitabihil karim wa syabbaha sahibaha ya'kulu lahmal mayyitah faqala ta'ala wa la yagtab ba'dukum ba'dha yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Bahaya yang jadi kanibalisme ini, Allah Subhanahu wa taala dalam nas Al-Quran menjelaskan, wa qad nasallahu subhanahu wa ta'ala, sungguh Allah telah menjelaskan ala dzamiha, atas hinanya, tercelanya memakan bangkai. Ini tertuang dalam Al-Quran, dan si pelakunya ini disebut sebagai pemakan bangkai. Kan ngeri Pak. Kalau di dunia binatang itu ada namanya burung pemakan bangkai. Dalam dunia manusia ini ada namanya manusia pemakan bangkai. Mau menyampaikan wala yagtab ba'dukum ba'dha, jangan kalian saling menggibah satu dengan yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan, adakah kalian suka memakan bangkai saudara kalian? Fakarihtumuh, dijawab maka pasti membencinya, nggak suka. Nah, hadis ini menarik. Ada yang kemudian Rasul sampaikan, waqala sallallahu alaihi wasallam, kullul muslim alal muslim, setiap muslim atas muslim yang lainnya itu haram, damuhu wa maluhu wa irduhu. Perlu dicatat jemaah sekalian, muslim itu haram.
Haram itu dimuliakan, apanya? Diharamkan darahnya, hartanya, irduhu, harga dirinya. Tidak boleh dirampas, dialirkan darahnya, tidak boleh diambil hak hartanya, dan tidak boleh dijatuhkan harga dirinya. Nah jelas, ini setiap hari ini kita disuguhkan dengan berita-berita yang mengerikan. Hampir setiap hari itu ada saja kasus. Kita nggak usah bicara di luar, tapi di Indonesia hampir setiap hari terjadi kasus, baik itu penganiayaan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Kayaknya enteng banget ngelakuin hal-hal dosa besar atau hal demikian. Kenapa? Karena kurang maksimalnya pengamalan agama. Padahal jelas darah kita, darah orang muslim itu haram untuk dialirkan, baik dilukai maupun lebih-lebih dibunuh. Haram, nggak boleh. Ini secara zahirnya ini mengalirkan darah. Jangan sampai, semarah apapun, jangan sampai kita melukai orang. Kadang ini kita juga mudah kebawa emosi, baru ditanya dikit emosi, baru masalah dikit emosi. Biasanya faktornya banyak, faktor yang mempengaruhinya banyak. Banyaknya masalah biasanya mudah emosi. Selain bawaan, kadang banyaknya masalah. Nggak usah nggak usah diladenin. Nah, haram darahnya, damuhu. Nah, peristiwa manusia membunuh manusia itu memang sudah dikhawatirkan oleh malaikat ketika awal-awal Allah hendak menciptakan khalifah yang bernama manusia. Itu memang sudah dikhawatirkan oleh malaikat. Dan banyak kejadian sampai dengan hari ini. Kekhawatiran malaikat memang betul mengkhawatirkan manusia itu banyak yang memiliki kelakuan yang kemudian suka melukai orang lain sesama, suka mengalirkan darah, pembunuhan dan lain sebagainya. Yang keduanya wa maluhu, hartanya. Harta apapun bentuknya, jangan sampai ada harta yang kita merampas hak orang lain. Wa maluhu, dalam bentuk apapun. Kalau punya hutang nggak dibayar, itu secara tidak langsung mengambil hak orang lain. Kalau ada punya orang lain diambil, itu adalah jelas-jelas merampas secara halus. Maka jelas ini harta ini. Makanya mempertahankan harta, kemudian katakanlah ada satu kejadian orang mempertahankan hartanya kemudian sampai dilukai, sampai dibunuh, itu syahid matinya. Mempertahankan harta dan harga diri, wa irduhu, dan harga dirinya. Nah, harga diri, Pak, kita kadang nggak mikirin harga diri orang, ngejatuhin orang enak banget depan orang lain. Dari cara manggil orangnya, cara gimmick, kelakuannya, dan lain sebagainya. Gampang banget pengen jatuhin orang. Harusnya setiap kita ini kan punya harga di tempatnya masing-masing. Bapak ketika di sebuah perusahaan yang Bapak pimpin, beda cerita kalau Bapak lagi nongkrong. Lagi nongkrong panggil lalu lu gue bro dan lain sebagainya, nggak masalah. Tapi
Suatu ketika di depan anak buahnya, tentu bapak punya harga lebih sebagai atasan, maka wajib dihargai. Jangan ketika akrab itu dibawa kemana-mana seolah sama aja, di hadapan keluarganya dia punya nilai lebih lagi. Kadang kita ini nggak bisa bedain dalam bergaul aja, nggak bisa bedain kapan dia dipanggil nama, kapan dipanggil sesuai dengan porsinya, dipanggil sesuai dengan jabatannya, dipanggil sesuai dengan apanya dan lain sebagainya. Ini penting Pak, karena menyangkut harga diri juga. Mungkin di tempat itu dia biasa saja, tapi di tempat lain dia memiliki harga lebih, dihargai oleh orang-orang. Kita ini kadang kalau di tempat yang nggak semestinya ini, memang mungkin dasarnya orang nggak beradab atau misalkan kurang adabnya gitu, jadi nggak bisa menempatkan. Dan kadang malah ngajarin orang untuk nggak beradab. Nih kekurangan dalam pergaulan itu yang seharusnya diperbaiki. Ya, hal-hal yang menjatuhkan orang itu jangan sampai kemudian ditular-tularkan ke orang lain. Ini bagian dari adab harga diri juga Pak. Kadang karena kita ini gampang sekali menjatuhkan harga diri orang. Harga diri ini dalam Islam dibela betul-betul, itu haram untuk dijatuhkan, haram untuk dihinakan, haram untuk direndahkan. Jangan gampang banget menghina orang. Sedangkan ghibah itu sendiri adalah tatanawalul irdo. Ghibah itu sendiri adalah memusnahkan harga diri. Bayangkan orang yang kumpul bareng tiba-tiba dijadikan bahan pembicaraan, olok-olokan, sama saja dengan dia memusnahkan, memakan harga dirinya orang lain. Sampai Rasul mewanti-wanti Pak. Rasul menyampaikan, ya ma'syara man amana bilisanihi walam yu'min biqalbihi. Sampai Rasul itu bilang begini dengan orang yang ahli ghibah, orang yang menjatuhkan harga diri orang lain. Rasul sampai menyampaikan, ya ma'syara, wahai golongan orang yang beriman di lisannya, walam yu'min biqalbihi, dan tidak beriman di hatinya. Sampai Rasul bilang begitu. Mau seberapa banyak jamaahnya di masjid, kalau senangannya menjatuhkan harga diri orang, Rasul menyampaikan orang hanya beriman di lisannya, hatinya tidak beriman. Ngeri Pak, Rasul lagi yang bilang begitu. La taktabul muslimin wa la taktabi auratihim wa la taktabi'u auratahum fa innahu man taktabi aurata akhihi taktabi Allahu auratahu. Saya merasa menyampaikan, wahai orang yang berimannya hanya di lisan saja, tidak beriman di hatinya, jangan menggibah sesama muslim, jangan menjatuhkan harga diri sesama muslim. Yang tua menyayangi yang muda, yang muda menghormati yang tua, yang sudah dewasa mengajarkan arti kehidupan dengan orang yang belum memahami, bukan menjadi contoh yang tidak baik. Jangan menjatuhkan harga diri sama muslim. Wala tattabi auratahum, dan jangan meniti-niti, meneliti aurat, aib orang lain. Jangan mengumbar aib orang lain, mencari tahu kemudian diumbar aibnya. Fa innahu man tattabi aurata akhihi tattabi Allahu auratahu. Karena sesungguhnya barang siapa yang mengikuti, menguliti auratnya orang lain, aibnya orang lain, maka akan Allah buka, Allah kuliti auratnya, aibnya. Tuh, yang balas langsung Allah lagi. Wa man tattabi auratahu yufaddihu walau fi jawfi baitihi.
Dan siapapun orangnya yang sudah Allah buka aibnya, maka akan Allah permalukan dia, walau fi jaufi baitihi, walaupun dia ngumpet, walaupun dia sembunyi di dalam rumah yang tersembunyi sekalipun. Gak bakal bisa kita menyembunyikan keburukan kita kalau Allah sudah membukanya. Orang yang hobi ngomongin keburukan orang, menguliti kebusukan orang, ngomongin aib orang, mengumbar aib orang, maka akan Allah buka aibnya, yufadhihu walau fi jawfi baitihi, dan Allah akan permalukan dia walaupun dia bersembunyi di tempat yang tersembunyi sekalipun di rumahnya. Walaupun gak keluar rumah, kan Allah buka aibnya. Banyak cara Allah membuka aib orang bagi orang yang suka membuka aib orang lain. Hati-hati, bahaya. Selain berdosa juga berbahaya karena efeknya ke kita juga. Karena apa yang kita tanam, yang kita lakukan nanti kembalinya ke kita. Yang menanam kebaikan, kita akan panen kebaikan. Yang biasa menebar ketidakbaikan, maka dia akan mendapatkannya. Wa an Mujahid annahu qala fi qoulihi ta'ala, seorang mujahid mengatakan menukil daripada firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi setiap pengumpat dan pencela. Humazah itu pengumpat, orang yang senangannya ngumpat, caci maki, sumpah serapah, menghina orang, merendahkan orang. Celaka, Pak. Al-humazah at-ta'an fin nas walil mizah alladhi ya'kulu luhuman nas. Al-humazah ini ditafsirkan oleh mereka at-ta'an fin nas, orang yang kemudian mencari-cari kesalahan orang lain, orang yang mencari-cari aib orang lain dan berniat untuk kemudian dipermalukannya, mempermalukan. Alladzi yakulu luhuman nas, ini yang disebut sebagai pemakan bangkai. Al-humazah ini diantaranya yang disebutkan dalam tafsirannya mereka di kitab ini, at-ta'an finnas, orang yang meneliti, mencari-cari aib orang, kemudian dipermalukan, diumbar, jadikan bahan omongan, bahan obrolan. Wa qala ba'duhum adrakna salaf wa hum la yurawna al-ibadah fis shaum wala fis salat walakin fil kaffi an i'radin nas. Wa qala Ibnu Abbas, idza aradta an tadhakkara uyuba sahibaka fadhkur uyubak. Wa qala ba'duhum, sebagian mujahid menyampaikan, adrakna salaf, kami menjumpai ulama-ulama salaf itu, wahum la yurawnal ibadah, mereka ibadahnya biasa saja, tidak tampak sholatnya yang sampai ratusan ribuan rakaat. Sholatnya cenderung biasa saja, Pak. Ya, waktunya jamaah, waktunya sholat fardu, waktunya sholat sunnah biasa, waktunya ngobrol biasa. Ibadahnya biasa saja, puasanya juga biasa saja. Terus kelebihannya di mana? Adrakna salaf wa hum la yurawna al-ibadah fi shaum wala fi shalah. Mereka tampak ibadahnya biasa saja, baca Qur'annya juga biasa aja. Ini maaf ya. Ada Ustaz seringkali menyampaikan tentang ceramah yang berlebih-lebihan. Ada orang yang katanya ibadahnya sampai sekian, bisa ini, bisa itu, karamahnya dan sebagainya. Kata suka dilebih-lebihkan, kecuali Nabi ya, Nabi lain. Nah, ulama salaf itu secara umum ibadahnya biasa saja.
Mereka tidak tampak ibadah yang begitu istimewa, luar biasa, biasa saja. Puasanya begitu, sholatnya begitu. Walakin akan tetapi fil kafi an iradin nas, tetapi yang paling menonjol dalam diri mereka adalah mereka tidak pernah mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, kalau ada ustadz yang belajar, kalau ustadz sudah mulai nyalah-nyalahin orang, jangan ikutin pak, siapapun, mau siapapun. Kalau ustadz sudah nyalah-nyalahin orang, nggak usah. Ini kan akhir-akhir ini itu kan ramai membicarakan masalah klan atau marga Ba'alawi, habaib ya. Ada yang bilang tes DNA, kemudian ada yang mengkomentari dan lain sebagainya. Kita jamaah sekalian, kita bukan pakarnya, bukan ahlinya, nggak usah ikut-ikutan. Mau mereka habib palsu kah, mau yang asli kah, itu bukan urusan kita. Yang benar kita ikuti, yang nggak benar nggak usah diikuti. Ada yang kemudian yang komentar diantaranya raja dangdut kita, sampai kemudian dihina-hina oleh orang-orang. Ini pandangan saya terkait masalah Ba'alawi. Habib itu mau asli mau enggak, itu bukan urusan kita. Satu itu, kalau mereka ngaku, kalau salah dosanya mereka telah membohongi umat. Kalau benar alhamdulillah, kalau ada ilmunya kita ambil. Yang tidak sepakat kita juga jangan mencela. Kita gandrung nih sama habaib, terus kita nggak suka sama nih. Satu, mohon maaf, raja dangdut kita kemarin komentar masalah habaib, ini dengerin, nggak usah ikut mencela beliau juga. Beliau tuh begitu. Berapa banyak orang yang bisa mendapatkan nyari nafkah karena karya-karya beliau. Kalau dibalikin, karya yang sebelah apa? Jadi dua-duanya pak, gitu aja. Jadi nggak usah kita ikut kemana-mana. Ada orang nggak ada jasa apa-apanya, ikut membenci sana sini. Karyanya nggak ada, jasanya nggak ada, ikut membenci sana sini. Nggak, kita bukan muhibbin ya habaib, kita juga bukan orang sebelah. Jadi nggak usah ikut-ikutan rame-rame. Ngapain? Buang-buang energi aja. Nah, ini jamaah sekalian. Jadi udah, kita itu fokus nyari ilmu, fokus beramal dunia akhirat. Mereka sama-sama bermanfaat. Oke ya, ini yang nggak usah diikutin. Ulama salaf itu ibadahnya biasa saja, baik sholatnya maupun puasanya. Yang menonjol di antara mereka adalah tidak pernah mencari-cari, membuka-buka, menyebar-nyebar aib orang dan menjatuhkan harga diri sesama muslim. Mereka menjaga betul marwah orang-orang yang memiliki akidah, dijaga betul. Yang terakhir, closingnya, Ibnu Abbas pernah menyampaikan begini, idza aradta an tadzakkara uyuba sahibika fadhkur uyubaka. Ibnu Abbas ini menyampaikan, ketika kalian pengen membuka, menyebut aib orang lain, fadhkur uyubaka, maka ingatlah aibmu sendiri. Ini closingnya. Sahabat Ibnu Abbas menyampaikan, idza aradta an tadzakkara uyuba sahibika fadhkur uyuba. Ketika kamu pengen membuka, meneliti, menyebarkan aib, keburukan orang lain, cobalah fadhkur, ingat-ingat betul aibmu, kekuranganmu. Yakin kita lebih banyak daripada mereka. Ini jamaah sekalian, bagi hari ini bagaimana bahayanya orang yang merampas hak orang lain, melukai orang lain, mengambil hak orang lain,
menjatuhkan harga diri orang lain dan memakan daging orang lain. Kurang lebih maaf kepada Allah, kita beristighfar, mohon maaf, mohon ampun. Kiranya Allah berkenan memaafkan kita, mengampuni segala salah, dosa dan khilaf kita. Kepada sesama kita mintakan keikhlasannya, keridhaannya untuk bisa saling meminta maaf dan memaafkan, menjaga kerukunan, ukhuwah tanpa merendahkan orang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tunggu bagi Prof. Ajri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.